Di sini saya akan menerangkan 5 pria gagah yang menjadi wakil Indonesia di delegasi sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut PBB tahun 1947. Hal ini diawali dengan perseteruan antara Belanda dan Indonesia yang berkepanjangan, sehingga PBB harus turun tangan. Organisasi yang baru berdiri selama 2 tahun tersebut harus menghadapi pertikaian antara dua negara yang terjadi akibat pelanggaran perjanjian Linggarjati. Konflik itu disebabkan oleh Belanda yang melancarkan agresi militer 1 pada 21 Juli 1947. Keputusan Belanda melakukan agresi militer setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian mendapat ancaman dari dunia internasional, bahkan Australia yang mengadu kepada PBB dan menentang keras Belanda. Sidang Dewan Keamanan PBB pun dilakukan dengan agenda pembahasan sengketa antara Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan pada 14 Agustus 1947 di New York, Amerika Serikat. Selanjutnya mari kita saksikan proses sidang PBB pada tahun 1947. Movement gained great strength and the desire to free Indonesia from Dutch rule had become universal. In common with similar movements in other countries, my people too bent all their energies to achieve the status of an independent nation. Now that the Security Council has already called upon both parties to cease hostilities forthwith, and now that both parties have accepted the order of the Security Council, there has been an increase in the hopes of the Republic for a peaceful solution. So long, however, as Dutch troops remain in Republican territory, there remains the threat to the very existence of the Republic, and therefore also to lasting peace. The Republic of Indonesia asks therefore that the Security Council of the United Nations order the complete withdrawal of Dutch troops from all Republican territories. The Republic of Indonesia asks therefore that the Security Council of the United Nations order the complete withdrawal of Dutch troops from all Republican territories. Itulah cuplikan video sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Adapun pria gagah yang menjadi wakil Indonesia di delegasi sidang Dewan Keamanan diantaranya yang pertama adalah Sultan Syahrir. Sepak terjang Sultan Syahrir dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909 ini menjadi pembicara di depan Dewan Keamanan PBB. Di atas podium, Syahrir menjelaskan tentang perkembangan terkini Indonesia hingga sejarah dari zaman Kerajaan Majapahit yang mempunyai hubungan dagang dengan Madagaskar di Afrika Timur. Dalam pidatonya, Syahrir menyampaikan fakta bahwa Belanda tidak membantah atas pelanggaran yang mereka lakukan dalam perjanjian Linggarjati dan justru melayangkan tuduhan tak terbukti kepada Indonesia. Pernyataan Syahrir ini pun mampu menegaskan Dewan Keamanan PBB, bahkan mendapat pujian dari media Amerika Serikat seperti New York. Kemudian yang kedua yaitu Haji Agus Salim. Dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia, Syahrir juga ditemani oleh Haji Agus Salim, pria kelahiran 8 Oktober 1884 ini mengabdikan dirinya dalam usaha diplomasi kemerdekaan Indonesia. Kemampuannya dalam menguasai 7 bahasa mengantarkan Agus Salim menjadi diplomat ulung Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu Sujatmoko. Cendekiawan Indonesia Sujatmoko turut menjadi bagian dalam delegasi Indonesia pada sidang Dewan Keamanan PBB 1947. Dia menjadi anggota delegasi Indonesia termuda dalam sidang tersebut. Meskipun tidak memiliki gelar akademik formal, pria kelahiran
Sawah Lunto 10 Januari 1922 ini pernah menjadi rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang dari 1980 hingga 1987. Bahkan dia juga mendapatkan banyak gelar doktor dari berbagai universitas di dunia. Sebagai seorang pemikir, Sujatmoko selalu memadukan banyak pengetahuan untuk kehidupan manusia. Melalui forum-forum di dalam dan luar negeri, Sujatmoko mengeluarkan pemikiran-pemikirannya mengenai permasalahan ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Kemudian yang keempat yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo. Sumitro Jojo Hadikusumo merupakan tokoh besar ekonomi Indonesia. Sumitro menganyam pendidikannya di negeri Belanda. Sekembalinya ke Indonesia pada awal 1947, Sumitro diangkat menjadi staf Perdana Menteri Sultan Syahrir. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB 1947, Sumitro mengusulkan untuk membentuk Komisi Pengawas Perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Dia juga menuntut Dewan Keamanan PBB untuk menarik tentara Belanda dari Indonesia. Selain upaya diplomasi, pria kelahiran 29 Mei 1917 ini meninggalkan banyak warisan berupa jejak pemikiran bagi bangsa Indonesia. Salah satu pemikirannya yang paling terkenal adalah sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ini membantu usaha-usaha kecil bermodal lemah dengan sistem kredit pinjaman modal. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membangun pengusaha pribumi sehingga mereka dapat menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi nasional. Kemudian yang kelima yaitu Charles Tembu. Charles Tembu, keturunan Tamil Sri Lanka yang jadi diplomat Indonesia pada masa revolusi. Tokoh yang mungkin tidak dikenal bahkan terlupakan, namun fotonya sering kita lihat di buku pelajaran sejarah-sejarah. Ia adalah Charles Tembu, yaitu 1907 sampai 1965 kelahirannya. Diplomat Indonesia di awal kemerdekaan. Siapakah beliau dan apa jasanya? Tembu memiliki peran penting saat menjadi representatif pemerintah Indonesia dalam diplomasi internasional, walaupun ia secara keturunan bukan bangsa Indonesia asli. Charles Tembu adalah seorang lelaki berdarah Tamil dari orang tua yang merupakan imigran dari Sri Lanka. Akan tetapi, ia sangat bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Walau bukan berdarah Indonesia, walau asalnya jauh dari Ceylon sana, Tembu telah membela nama Indonesia di berbagai forum internasional. Sejak dari New York, sejak dari Bangkok sampai Kuala Lumpur, simpati Tembu terhadap bangsa Indonesia dan sokongan moral dan pengetahuan yang ia berikan bagi perjuangan bangsa Indonesia telah menggugah hati Presiden Soekarno untuk memberinya paspor Indonesia selepas pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949. Tembu ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Konsul Jenderal Indonesia di Manila sampai 1953. Dari kelima tokoh tersebut, yang paling menginspirasi bagi saya adalah Charles Tembu. Kenapa? Karena Charles Tembu menggambarkan bahwasanya kebaikan tidaklah harus memandang dari fisik, etnis, budaya, serta agama, melainkan kebaikan itu harus dilakukan dimanapun dan kapanpun kita akan melakukannya.